Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah, guru pendidikan agama Islam di SD Islam Yasika, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 240109121563 dan nomor peserta 320288001770. Izinkan pada hari ini, hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan salah satu tugas dari para dosen, yaitu membuat video praktik pembelajaran. Dan untuk video tersebut akan saya laksanakan di kelas 6 dengan tema indahnya saling menghormati. Mohon doa dari semuanya, semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Terima kasih. Akhirul kalam walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua kelas, silakan untuk menyiapkan diri di depan kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembiasaan, setiap kita pembelajaran PAI, kita baca surat, salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Tin. Semua hafal ya? Surat At-Tinnya hafal? Mari kita bersama-sama membaca surat At-Tin dengan tartil. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria. Yes. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Siap mengikuti pelajaran PAI ya? Siap. Semangat? Semangat. Bagaimana tepuk
semuanya hadir, lengkap, sempurna. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, pada hari ini tadi kita sudah membaca surat April sebagai pembiasaan kita umat Islam membaca rutin Al-Quran. Tapi kita juga sebagai warga negara Republik Indonesia harus meningkatkan, memiliki semangat nasional. Nasionalisme adalah dengan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya kita coba lagu Ya Lal Waton. Apa? Siap? Siap. Yang ketiga dimulai. 1, 2, 3. Ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton. Ubuwaton minal iman, walatakun minal iman. Inhadu ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton, ya Lal Waton. Ubuwaton minal iman, walatakun minal iman. Inhadu ya Lal Waton. Indonesia biladi anta huwa mutatoma kullu mayatika yauma qarimaya qaimama kullu mayatika yauma qarimaya qaimama. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan materi yang lain, dan tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita memiliki sikap menghormati, menghargai terhadap saudara-saudara atau sahabat-sahabat kita, baik itu yang seagama, sesama Islam, ataupun berbeda agama. Ada yang namanya toleransi. Jadi tujuan pembelajaran ini kita ingin menumbuh kembangkan sikap menghormati, menghargai sesuai yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita refresh dulu. Ya, Bapak punya permainan, punya games yang setiap kelompok ini nanti berbeda-beda. Ada kelompok yang menyusun puzzle, ya, surat Al-Kafirun ini sudah diacak-acak, itu nanti disusun secara rapi menjadi surat Al-Kafirun yang lengkap dengan artinya. Ada juga yang nanti menyusun surat dan artinya. Ini suratnya misalkan ditempel di sini. Cari arti yang sesuai dengan ayat tersebut yang mana? Paham semua? Paham semua ya? Paham. Supaya ini kelompoknya kayak bukan kelompoknya ini kelompoknya ini supaya disusun semuanya dikerjakan dalam waktu 5 menit. Pengerjaannya cepat, ayo kamu. Nanti di belakangnya Abu Bakar, Umar bin Khattab. Sudah?
Silahkan oleh kalian tonton, simak baik-baik, keluarkan buku catatannya. Siap? Siap. Nah, yang ke depan. Ya, cepat semuanya. Kalau ada hal penting catat. Assalamualaikum, mari kita belajar tema 1. Amati gambar berikut ini. Kita bisa lihat ada umat Islam menuju masjid, umat Kristen menuju gereja, umat Hindu menuju pura, umat Buddha menuju wihara, umat Konghucu menuju kelenteng. Lalu Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dinamakan Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun mengajarkan kita akan pentingnya toleransi beragama. Toleransi artinya menghargai dan menghormati pemeluk agama lain dalam melaksanakan kegiatan atau ibadah. Sudah bisa dicerna video tadi? Itu tentang Quran surat apa? Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun surat yang keberapa? Kelompok ini yang keberapa? Jumlah ayatnya ada berapa? Surat Al-Kafirun diturunkan di kota mana? Kota Makkah. Berarti termasuk ayat surat apa namanya? Ya. Apa arti surat Al-Kafirun itu? Orang-orang. Kenapa dinamakan surat Al-Kafirun? Karena di awalnya kalimatnya Qul ya Tapi sebelumnya Bapak ingin mengajak kalian bersama-sama untuk membaca surat Al-Kafirun. Ya, sama-sama membaca surat Al-Kafirun beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang tugas kalian
Bapak kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Kalau misalkan diskusi sambil lihat ke materi juga boleh. Ada materi poin silakan dilihat dulu sebelum mengerjakan reviewnya. Silakan dilihat dulu materi PowerPoint di sini. Ini surat Al-Kafirun. Apa pokok kandungannya? Ya. Nilai yang dari bisa dipetik dari Al-Kafirun apa? Ayo, sudah belum? Diskusikan apa saja yang menjadi hikmah surat Al-Kafirun. Ya. Tentang pesan moral suri. 1. Menghargai teman yang beragama. 2. Tidak mengejek ibadah agama lain. 3. Berteman tanpa membeda-bedakan suku dan agama. 4. Mendengarkan pendapat orang lain dengan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ya. Aman dalam keyakinan manusia. 2. Konsisten dalam ajaran agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Pentingnya sikap toleransi dalam masyarakat beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
moral dari surat Al-Kafirun. Yang secara garis besarnya surat Al-Kafirun itu adalah mengajarkan kita untuk memiliki sikap toleransi. Dulu ketika zaman Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy itu menghadap kepada Rasul. Mau apa? Mau mengajak Rasul supaya mengikuti ibadah mereka, dan mereka pun akan mengikuti ibadah Rasul. Jadi kata mereka, Muhammad tidak saja, nanti saya ikut agama kamu, kalau ibadah kamu sholat, nanti saya sholat. Tapi nanti kalau saya nyembah berhala, kamu juga harus nyembah berhala. Bagaimana jawaban Rasul? Tidak bisa, karena agama tidak bisa dipaksakan. Agama itu tidak boleh dicampur aduk. Agama itu harus sesuai dengan keyakinan masing. Maka kata Rasul, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sekian. Dan sekarang ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Tahu jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa arti dari Al-Kafirun? 2. Al-Kafirun merupakan surat yang ke-titik-titik. 3. Ada berapakah jumlah ayat surat Al-Kafirun? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Apa yang keras? Kenapa kita harus menghormati agama lain? Karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jawabannya apa? Karena itu perintah Allah dan kata Allah, janganlah kamu sekali-kali menghina Tuhan orang kafir, karena pasti mereka juga menghina aku. Kalau kita menghina Tuhan orang Kristen, nanti orang Kristen menghina Tuhan kita. Kalau kita menghina Tuhannya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, mereka pun pasti akan menghina kita. Kalau tidak mau dihina, janganlah kita menghina. Cukup jawabannya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Coba yang keras sekali lagi. Kenapa kita tidak boleh mencampur adukan ajaran kita dengan agama lain? Tidak boleh. Karena apa? Karena agama keyakinan. Kita meyakini bahwa Tuhan kita itu siapa? Allah. Nabi kita itu siapa? Sementara Tuhan agama lain beda-beda. Tuhan orang Kristen ini, Tuhan orang Hindu ini, Tuhan orang Buddha ini. Nah, itu kalau dicampur adukan mau bagaimana menyembah? Persis seperti Rasul ketika diajak oleh orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala. Rasul tidak mau. Masa satu minggu menyembah Allah, minggu ini menyembah Allah, minggu depan menyembah berhala? Boleh tidak? Nanti tauhid kita, akidah kita murtad, yang tidak boleh. Kata Allah di Quran, lakum dinukum waliyadin. Ada negara kita ini, ada berapa agama tadi? 1, 2, 3, 4, 5,
itu kalau disebut Kristennya berarti ada 5, tapi kalau Katolik, Protestan berarti ada 6. 1 is 2 Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha, 5 Romo. Ya sampai di sini ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian, bagi Bapak, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita. Seperti apa? Kita rukun sesama agama dan juga beda. Kita memiliki sikap toleransi. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Kumpulkan ke depan meja Bapak.